Ya, jumpa lagi dengan saya Mas Wisam. Saya dari kelas 23 D3ITA. Di sini pada materi kali ini kita akan membahas mengenai membuat function. Apa itu function? Yaitu di sini objektif dari pembelajaran function yaitu kita bisa mendeskripsikan penggunaan function, kemudian membuat store function, kemudian memanggil function, kemudian menghapus function, dan bisa membedakan antara prosedur dengan function. Selanjutnya, apa itu yang disebut dengan store function? Function adalah PLSQL block yang memiliki nama dan bisa menghasilkan return value. Function bisa disimpan di dalam database sebagai objek skema untuk pemanggilan yang berulang. Kemudian function bisa disebut sebagai bagian dari ekspresi. Berikut adalah sintaks dari pembuatan function. Yang pertama adalah create or replace function, kemudian nama fungsinya, kemudian parameternya dan tipe datanya, kemudian return tipenya is as, kemudian block PLSQL-nya. Kita akan buat function. Yang pertama adalah editor, berikut adalah flowchart-nya, kemudian dieksekusi oleh ISQL+, kemudian di-compile oleh Oracle, dan pemanggilan, dan kita panggil function tersebut. Kita akan coba membuat store function menggunakan PLSQL+. Kita copy di sini di dalam ISQL+, kemudian setelah itu kita eksekusi function tersebut dan panggil fungsi sebagai bagian dari PLSQL block, kemudian buat variabel untuk menampung return value-nya, kemudian eksekusi function dan variabel akan ditampung sebagai hasil dari return value-nya. Berikut adalah contoh dari eksekusi function. Di sini anonymous PLSQL block, kita coba variabel number, kemudian kita eksekusi getSalary sama dengan getSal 117. getSal ini adalah sebuah function yang telah kita buat tadi, yaitu di sini block PLSQL. Lalu hasilnya adalah seperti ini, dan kita print untuk variabel getSalary. Berikut adalah keuntungan menggunakan user driven function sebagai SQL expression. Yang pertama, bisa menambah activity, memecah-mecah activity dari suatu blok PLC yang sangat kompleks dan tidak tersedia di SQL. Bisa menambah efisiensi ketika menggunakan class aware untuk memfilter data sebagai bandingan untuk filtering data aplikasi. Bisa memanipulasi karakter string. Pemanggilan fungsi di dalam SQL expression sebagai berikut. Nah, pertama kita buat store functionnya dulu, create or replace function, kemudian kita eksekusi, lalu kita panggil dalam query biasa, select employee stack salary. Nanti hasilnya akan P dikali 0,08 tax salary sini hasilnya. Selanjutnya, lokasi dari pemanggilan user driven function. Pilih daftar dari perintah select, kemudian kondisi where dan having clause, connect by, start with, order, dan group by clause, value clause, dan insert perintah insert, kemudian set clause dari perintah update. Nah, ini batas-batasan dari pemanggilan function untuk SQL expression. SQL berikut yaitu pembatasannya. Be store function, yaitu harus disimpan di dalam function, hanya menerima in parameter, kemudian menerima hanya tipe data yang valid atau bukan SQL specific test sebagai parameter. Kemudian return value harus valid SQL tipe data yang valid, bukan PLSQL spesifik tipenya, tipe spesifik. Maksudnya untuk return value-nya harus spesifik SQL data tipe datanya. Nah, ini pemanggilannya untuk pemanggilan SQL expression tidak mengandung DML statement spinner drop,
alter dan sebagainya. Pemanggilan dari update delete statement tidak boleh mengandung DML di dalam tabel yang sama dengan fungsi yang dipanggil dari kelas update dan delete statement tidak bisa digunakan dalam tabel yang sama. Update dan delete tidak boleh dilakukan pada saat yang sama dan tabel yang sama, dan fungsi yang dipanggil dari SQL statement tidak bisa mengandung statement di akhir transaksi seperti commit. Kemudian pemanggilan subprogram yang selesai sebelum pembatasan tidak diizinkan di dalam fungsi. Berikut ini kita insert into value DML call SQL. Nah, kemudian returnnya, kemudian kita panggil melalui query biasa di sini, maka akan terjadi error karena function tidak boleh mengandung DML. Dan untuk menghapus PLSQL sebagai berikut: drop function, nama fungsinya, kemudian namun kita harus login sebagai user dulu, kemudian prosedur atau function, keduanya hampir sama, yaitu untuk sebuah subprogram, namun dalam prosedur hanya memiliki 3 parameter, yaitu in, out, dan in out, sedangkan function hanya memiliki parameter in dan return value. Berikut seperti yang saya jelaskan tadi bersama. Nah, ini keuntungan menggunakan prosedur dan function: meningkatkan performansi, mudah di maintenance, kemudian menambah keamanan data dan integritas, kemudian memudahkan pembacaan kode. Nah, selanjutnya yaitu kita lakukan tes soalnya. Nah, kita buat fungsi fn mon hire untuk mendapatkan informasi mengenai mulai bekerja bulan Karyawati dengan catatan bahwa bulannya. Selain itu beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menyampaikan semua data kode karyawan dan hire date dan mon hire dan tabel employee. Kita buat sebuah function untuk menampilkan mon hire sini Januari atau bukan Januari. Nah, kita copy dari kodenya untuk fn mon hire, kita jalankan di SQL developer. Kita gunakan user HR, kita jalankan, sudah di-compile. Kemudian kita lakukan pemanggilan function tersebut dengan menggunakan query. Kita akan lihat hasilnya. Di sini adalah pemanggilan invoking functionnya. Kita jalankan. Nah, sini bukan Januari, bulan Januari masih sama. Selanjutnya ada soal kedua. Buat fungsi untuk fn info yang menampilkan informasi presentasi kenaikan gaji lama dan gaji baru. Fungsi memiliki satu parameter untuk menampung kode karyawan. Syarat kenaikan untuk kode departemen 10, 50, dan 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menemukan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employee. Seperti ini. Kita akan coba menampilkan informasi seperti ini. Pertama, setelah kita buat kodenya, coba kita compile sini. Sudah selesai di compile. Selanjutnya kita jalankan. Nah, ini kenaikan gaji, tidak ada kenaikan, tidak ada kenaikan. Ya, materi kali ini selesai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.